Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN bab terakhir di kelas 9 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasan kita hari ini yaitu tentang hakikat bela negara. Nah, sebelum kepada pembahasan, ada peta konsep yang harus kita pahami supaya nanti kita lebih tahu isi dari materi bab 6 ini ya. Dimana peta konsep bab 6 ini tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang pertama adalah hakikat bela negara. Nah, nanti setelah hakikat bela negara akan ada pembahasan tentang dasar bela negara ya. Dasar bela negara. Nah, selanjutnya setelah dibahas tentang hakikat bela negara, lalu dasar hukum bela negara ya, dasar hukum bela negara. Terus juga pembahasan selanjutnya yaitu tentang perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang semangat dan komitmen dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama tentang hakikat bela negara. Nah, untuk yang akan datang atau minggu yang akan datang kita akan bahas tentang dasar hukum dari bela negara ini. Nah, hakikat bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh seperangkat atau perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, jadi intinya ya, yang dimaksud dengan bela negara ini adalah apa? Ya, jadi bela negara ini yaitu mempertahankan eksistensi negara ini atau negara kita, negara Indonesia. Nah, pengertian secara fisik bahwasanya bela negara ini diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak lain yang mengancam keberadaan negara tersebut. Jadi intinya bahwasanya hakikat bela negara secara fisik ini yang berkaitan dengan fisik tubuh ya, tubuh kita atau anggota tubuh kita yang berkaitan dengan fisik. Sedangkan secara non fisik bahwasanya konsep bela negara ini diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara ya, dalam bangsa dan bernegara. Lalu bela negara itu bisa dikatakan sebagai sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku siapa? Yaitu warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur bela negara. Adapun unsur-unsur bela negara itu kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, maksud dari cinta tanah air ini adalah rasa sayang yang dalam, terus juga bangga, rasa memiliki yang tinggi dan menghargai apa-apa yang berhubungan dengan bangsa dan negara tempatnya dilahirkan dan tinggal. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan cinta tanah air ini adalah rasa sayang yang dalam, terus juga selain sayang, terus juga bangga terhadap bangsanya sendiri, tuh ya. Mengenai apapun itu atau hal apapun saja yang berhubungan dengan bangsa dan negaranya, di mana tempat ia dilahirkan atau tempat ia tinggal. Nah, unsur bela negara yang satu ini merupakan wujud nyata dari sila yang keberapa? Sila yang ketiga, yaitu apa? Yaitu persatuan. Nah, dengan adanya cinta tanah air ini, maka kesadaran bela negara akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua adalah kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Maksudnya, kesadaran dari setiap orang bahwa kita hidup di dalam bangsa dan negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi. Perbedaan harus dipandang sebagai suatu keberkahan, dan saling menghormati di antara perbedaan dan harus senantiasa dilakukan. Maka dengan begitu, setiap faktor penyebab disintegrasi atau perpecahan
bangsa ya dapat dihindarkan dan bela negara dapat dengan mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila dan ideologi. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita diwajibkan untuk meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, maksudnya sikap yang mencerminkan adalah keikhlasan atau adanya sebuah sikap ikhlas dalam memberikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain gitu ya, meskipun akan menimbulkan kerugian ya, akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Setiap usaha bela negara pasti memiliki sesuatu untuk dikorbankan, baik itu waktu, uang, terus juga yang paling berat adalah berkorban nyawa demi kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Nah, maksudnya kemampuan awal yang dimaksud itu adalah adanya kecerdasan secara pengetahuan. Kecerdasan secara pengetahuan ya. Wawasan. Nah, spiritual dan emosional. Hal ini dikarenakan ancaman yang paling datang bukan hanya dalam bentuk serangan fisik, namun bisa saja berupa serangan ideologi ataupun diplomatis. Selain itu, sebagai warga negara juga harus meningkatkan kemampuan fisik dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi bentuk ancaman negara yang berupa serangan fisik. Ya. Oke, yang selanjutnya fungsi, tujuan, dan manfaat bela negara. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, yaitu merupakan panggilan sejarah. Sedangkan tujuan dari bela negara ini mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, terus juga melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya tadi nilai Pancasila yaitu nilai sila ketiga, khususnya umumnya semua sila gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, terus juga menjaga, yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan manfaat dari bela negara ini membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, mental fisik yang tangguh, tentunya terus menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa, melatih jiwa leadership atau kepemimpinan, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, terus juga menghilangkan sikap negatif. Nah, contoh dari menghilangkan sikap negatif di sini yang dimaksud adalah yaitu apa? Yaitu seperti rasa malas ya. Malas, terus juga apatis, boros, egois ya. Egois dan tidak disiplin. Sedangkan membentuk perilaku yang positif, contohnya adalah perilaku jujur, terus juga tegas, adil, terus ya, tepat waktu, dan kepedulian antar sesama. Nah, yang selanjutnya pentingnya usaha pembelaan negara. Nah, kenapa sih kita harus penting melaksanakan pembelaan negara? Karena ada beberapa alasan yang mendasari perlunya usaha bela negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah alasan geografis, yang kedua alasan demografis, dan sumber daya alam, yang ketiga adalah alasan historis. Nah, maksud dari alasan geografis, yang pertama bahwasanya Indonesia itu adalah negara kepulauan yang besar sehingga memerlukan kekuatan pertahanan yang baik dan mahir dalam melindungi wilayah darat, laut, dan udara yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Yang kedua alasan geografisnya itu bahwasanya posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang, yaitu di antara apa? Ya, betul, di antara benua Asia dan juga benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat transit lalu lintas dunia. Yang kedua, alasan demografis dan sumber daya alam. Nah, yang pertama, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar,
rentan terhadap masalah-masalah kependudukan. Yang kedua, keanekaragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat Indonesia yang kaya namun di sisi lain rentan terjadinya sebuah konflik. Yang ketiga yaitu persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Yang terakhir yaitu sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah dan kurang dikelola dengan baik. Maka akan menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah alasan historis atau alasan sejarah. Nah, alasan historis bagi pentingnya usaha pembelaan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejak dahulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia. Yang kedua, Indonesia pernah dijajah bangsa lain selama kurang lebih 3,5 abad. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia diraih berkat kegigihan perjuangan seluruh rakyat. Yang keempat yaitu rakyat Indonesia secara sukarela maupun berkorban untuk membela bangsa dan negara. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.